Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Maisasari. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang apa itu gateway dan fungsinya. Network interface. Untuk dapat menghubungkan dua buah jaringan tersebut berbeda dengan protokol lainnya. Gateway harus mengkonversi setiap protokolnya yang berbeda pada setiap jaringan komputer sehingga dapat dihubungkan satu sama yang lainnya. Untuk yang pertama yaitu pengertian tentang gateway server itu sendiri. Gateway atau gerbang jaringan adalah suatu perangkat yang menghubungkan jaringan komputer yang satu atau lebih jaringan komputer dengan media komunikasi yang berbeda sehingga informasi pada saat jaringan komputer dialihkan akan berbeda dengan media jaringan yang lainnya. Gateway juga dapat diartikan sebagai komputer yang dapat menghubungkan dua jaringan atau lebih karena memiliki minimal dua buah. Yang kedua yaitu fungsi gateway. Fungsi gateway ada 4, yaitu yang pertama protokol converting. Seperti yang telah saya sampaikan, gateway untuk mengoneksikan data jaringan bahkan lebih dalam satu sistem internet. Yang kedua yaitu memudahkan akses informasi. Tanpa dilengkapi dengan gateway, sebuah jaringan komputer dengan protokol yang berbeda tidak dapat dihubungkan satu sama dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu stabilitas performa komputasi. Pada kondisi ini dianggap memungkinkan, tapi sebuah jaringan dapat pula dimanfaatkan atau digunakan untuk meningkatkan stabilitas performa komputasi. Yang keempat yaitu pengaturan data. Di dalam sebuah lingkungan bisnis yang melibatkan penggunaan komputer, dengan adanya gateway, maka seseorang administrator dapat menghandle bahkan mengatur data-data tersebut antar jaringan komputer itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Muhammad Rizky. Saya di sini akan mempresentasikan tentang cara kerja gateway dan konfigurasi gateway-nya. Cara kerjanya, setiap jaringan komputer disambungkan oleh gateway tersebut. Lalu, setiap gerbang memiliki dua jenis interface jaringan. Sederhananya, seperti saat Anda mengakses alamat website baru dapat diakses apabila sudah diberikan arah oleh paket data. Sebagai penghubung dan pembuka gerbang antar jaringan komputer yang berada di dalam dimensi internet. Di dalam gateway terkumpul banyak data yang kemudian bisa diakses oleh perangkat jaringan komputer yang berbeda-beda. Sebaliknya, untuk mengakses data di dalam gateway perangkat jaringan komputer yang ada wajib memiliki gateway juga. Tanpa gateway, sebuah jaringan komputer mustahil terkoneksi dan mampu mengakses sebuah data di dalam internet. Oleh karenanya, gateway tidak bisa dicampakkan dari kebutuhan jaringan, baik jaringan komputer dengan komputer maupun jaringan komputer dengan sumber informasi di dalam internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novatus Sabila dari kelas TIFRP 12 CDA akan menjelaskan tentang NAT atau Network Address Acquisition. NAT ini adalah suatu metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. Banyaknya penggunaan metode ini disebabkan karena ketersediaan alamat IP yang terbatas, kebutuhan akan keamanan security, dan kemudahan serta fleksibilitas dalam administrasi jaringan. NAT ini juga ada 4 jenis. Yang pertama adalah full count NAT, yang kedua adalah restricted count NAT, yang ketiga adalah port restricted count NAT, dan yang keempat adalah symmetric NAT. Sekian dari saya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Auliana Rasana dari kelas TIFRP 18 CIDA akan menjelaskan tentang fungsi Network Address Translation atau bisa disingkat NAT dan cara kerjanya. Ada beberapa fungsi NAT, yaitu yang pertama melakukan penghematan terhadap IP ilegal yang disediakan oleh Internet Service Provider. Yang kedua, meminimalisir adanya duplikat alamat IP dalam jaringan. Yang ketiga, ketika terjadi perubahan jaringan, menghindari proses pengalamatan kembali. Yang keempat, menambah fleksibilitas untuk terhubung dengan jaringan internet. Yang kelima, melakukan peningkatan terhadap keamanan sebuah jaringan. Yang terakhir, dibandingkan dengan aplikasi alternatif seperti proxy, penggunaan NAT memberikan fleksibilitas dan performa yang lebih baik. Lanjut ke cara kerja NAT. Cara kerjanya yaitu pertama-tama NAT
Pertama-tama, NAT menerima permintaan dari klien berupa paket data yang ditujukan untuk sebuah server remote di internet. Yang kedua, NAT kemudian mencatat alamat IP, lalu menyimpannya ke dalam tabel translasi alamat. Selanjutnya, alamat IP komputer klien tersebut diubah oleh NAT menjadi nomor IP NAT, lalu akan melakukan permintaan kepada server. Selanjutnya, server merespon permintaan tersebut. Dari sudut pandang server, yang terlihat adalah alamat IP NAT, bukan alamat IP klien yang meminta data yang bersangkutan. Yang keempat, NAT menerima respon dari server, lalu melanjutkan dengan mengirim ke alamat IP klien yang bersangkutan. Yang terakhir, keempat tahapan tersebut terjadi berulang-ulang sehingga walaupun klien komputer tidak memiliki alamat IP, namun tetap dapat bisa mengakses internet. Itu tadi penjelasan tentang gateway server dan network address translation. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.